Yes, Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show dan seperti biasa saatnya kita masuk ke segmen ekonomi dan bisnis dan seperti biasa juga akan kita awali dengan informasi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar di awal pekan ini. Ini dia grafiknya, kita lihat sama-sama yuk. Setelah kemarin sempat beristirahat di libur panjang di akhir pekan dan juga hampir sebulan lamanya performa rupiah ini baik-baik saja. Sayangnya di awal bulan Mei di tanggal 4 tepatnya kemarin rupiah kembali anjlok melemah lagi, akhirnya masuk ke angka yang atau level psikologisnya yaitu 13.000, tepatnya di 13.021 per dolar Amerika Serikat. Padahal kalau kita lihat sepanjang hampir 1 bulan terakhir ini rupiah itu sangat baik performanya, berada terus di bawah 13.000, bahkan sempat ada di 12.800. Nah, sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang diprediksi berada di bawah 5% di kuartal pertama tahun 2015 inilah yang berpengaruh terhadap pasar. Kenapa? Karena kepercayaan dan juga optimisme pasar terhadap Indonesia menjadi menipis. Pelaku pasar juga supaya pengen sekali mereka melihat bagaimana nih upaya perbaikan ekonomi dari pemerintah, terutama untuk kembali meningkatkan konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, padahal kan kalau kita tahu konsumsi masyarakat selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Nah, sayangnya dengan tingginya harga dolar, kalau kita ingat kemarin sempat ada di 13.200, harga barang-barang juga jadi naik. Nah, masyarakat pun jadi semakin berhati-hati dalam berbelanja. Hasilnya di kuartal pertama ini konsumsi masyarakat akan turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain pertumbuhan ekonomi, ada satu lagi rilis data yang membuat rupiah sedikit keok, yaitu inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 4 Mei kemarin, yang ini juga menambah lesunya rupiah. Karena apa? Karena ada naiknya harga BBM, naiknya harga LPG, naiknya tarif listrik, akhirnya harga-harga barang lainnya juga ikut terdorong naik. Dan kalau kita lihat inflasi kemarin itu sempat di sepanjang April mengalami 0,36%. Tapi kalau kita lihat pemerintah sampai dengan sekarang tidak mau ambil pusing dan masih menganggap ini oke, ini masih dinamika perekonomian Indonesia. Nanti kita lihat bagaimana pemerintah akan mempertahankan inflasi kita supaya lebih dekat, lebih kecil. Kalau inflasi lebih kecil, konsumsi dan harga-harga juga semakin akan meningkat. Kalau konsumsi meningkat, pertumbuhan kita juga akan semakin baik. Kita doakan sama-sama ya.